adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk terus belajar. Kembali lagi bersama Putri D dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 4 SDMI tema 6 semester 2. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal penilaian akhir tahun, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, baik itu pembahasan soal PAT maupun pembahasan materi yang lainnya. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke baiklah, langsung saja kita membahas soal yang pertama. Berikut yang bukan manfaat keberagaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Oke, pertanyaannya yaitu bukan manfaat keberagaman. Yang A, menumbuhkan persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, di sini ada persatuan dan kesatuan itu merupakan manfaat dari keberagaman, sehingga option yang A bukan. Kemudian yang B, mendapatkan bermacam-macam pengetahuan. Itu juga merupakan manfaat keberagaman, berarti bukan. Yang C, menumbuhkan sikap saling mencurigai. Nah, dengan adanya keberagaman, tidak akan ada sikap saling mencurigai. Berarti yang bukan merupakan manfaat keberagaman itu adalah option yang C. Kemudian yang D, menumbuhkan sikap saling toleransi. Nah, itu juga merupakan manfaat dari keberagaman. Sehingga nomor 1 jawabannya itu adalah option yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Kegemaran anak pada gambar tersebut menjadikan dirinya seorang titik-titik. Oke, kita perhatikan gambar yang ada di soal nomor 2 ini adalah gambar orang yang sedang menari. Nah, maka kegemaran dari anak pada gambar itu menjadikan dirinya seorang, ya betul sekali, yaitu adalah C, penari. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat pada gambar tersebut berasal dari provinsi titik-titik. Oke, yang ada pada gambar itu adalah pakaian adat Payas Agung. Nah, pakaian adat Payas Agung ini merupakan pakaian adat yang berasal dari provinsi, ya, yaitu dari Provinsi Bali. Nomor 3 jawabannya yang option D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Made, Siti, dan Joni berteman baik. Mereka berasal dari suku yang berbeda. Jika mereka berbicara dalam pergaulan, ketiganya menggunakan bahasa titik-titik. Oke, jadi Made, Siti, dan Joni ini merupakan anak-anak yang berasal dari suku yang berbeda-beda. Nah, sehingga apabila mereka berbicara menggunakan bahasa kesatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nomor 4 jawabannya option D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 5. Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam suku, ras, dan karakter yang disatukan dengan semboyan titik-titik. Oke, jadi semboyan yang cocok untuk ilustrasi ini yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu juga ini disebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nomor 5 jawabannya A. Kemudian yang B di sini ada Tutwuri Handayani. Nah, Tutwuri Handayani itu artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Kemudian di sini yang option D itu ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya dimanapun kita tinggal, kita harus tetap menghormati dan mentaati aturan yang berlaku. Seperti itu adik-adik. Nah, sehingga nomor 5 jawabannya adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara nama agama dan tempat ibadahnya ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, di sini ada nama agama, kemudian tempat ibadahnya. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama ada agama Islam. Nah, tempat ibadah agama Islam itu disebut dengan masjid. Kemudian tempat suci agama Hindu itu disebut dengan pura. Kemudian tempat suci agama Buddha itu disebut dengan wihara. Kemudian tempat suci agama Kristen itu adalah gereja. Kemudian kita perhatikan tempat ibadahnya. Nah, di sini ada kelenteng. Kelenteng itu merupakan tempat ibadah agama Konghucu. Kemudian masjid itu Islam. Kemudian wihara itu Buddha dan pura itu Hindu. Nah, jadi nomor yang paling cocok itu adalah nomor yang 3. Jadi option jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nomor 6 jawabannya C. Nah, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Perhatikan puisi berikut. Puisi tersebut terdiri dari titik-titik bait. Nah, adik-adik,
Yang namanya bait itu merupakan kesatuan dalam puisi yang terdiri dari beberapa baris. Nah, yang disebut baris itu adalah yang ini adik-adik. Nah, baris itu merupakan setiap kalimat dalam puisi. Sehingga dalam puisi nomor 7 itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris dan ada 1 bait. Nah, jadi keseluruhan ini disebut dengan 1 bait. Nah, sehingga pertanyaannya puisi tersebut terdiri dari titik-titik bait, yaitu jawabannya adalah option A, yaitu terdiri dari 1 bait dan 4 baris. Oke, jadi puisi ini terdiri dari 1 bait dan 4 baris, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 8. Unsur-unsur yang tidak termasuk dalam pembentukan puisi adalah, yang ditanyakan adalah unsur-unsur yang tidak termasuk dalam pembentukan puisi. Nah, jadi unsur-unsur yang termasuk dalam pembentukan puisi itu, yang pertama ada kata, kemudian lirik, kemudian bait, kemudian bunyi, kemudian makna, dan ada rima. Nah, sehingga yang bukan merupakan unsur-unsur dalam pembentukan puisi itu yaitu lirik iya, kemudian bait iya, alur bukan, bunyi iya. Nah, sehingga jawaban nomor 8 itu adalah option yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 9. Membaca puisi harus dengan suara yang titik-titik. Nah, ketika kita membaca puisi harus dengan suara yang nyaring. Nah, jadi suara nyaring itu artinya suara yang keras dan jelas. Ketika kita membaca puisi dengan nyaring, maka pendengar akan merasa puas dan senang, adik-adik. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada lirih. Nah, lirih itu artinya dengan nada yang kecil atau dengan suara yang tidak keras, seperti itu. Nah, nomor 9 jawabannya adalah yang option C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Perhatikan puisi berikut. Judul yang tepat untuk puisi tersebut adalah, oke, kita baca. Engkau bintang malam, bersinar terang bak bintang, berkelap-kelip di antara rerumputan, ingin ku menangkapmu. Namun kau kan tersiksa bersamaku. Hidupmu memang di alam bebas, bermain-main di hamparan luas. Nah, isi dari puisi ini yaitu menceritakan binatang malam yang bersinar seperti bintang dan berkerlap-kerlip, sehingga yang dimaksud itu adalah binatang malam yang mampu menghasilkan sinar dan berkerlap-kerlip. Kita cermati option yang A, kunang-kunang itu merupakan hewan. Kemungkinan jawaban yang benar B, bintang. Bintang itu bukan hewan. Jadi salah. Bulan. Nah, bulan itu bukan merupakan binatang. Kemudian yang D, matahari. Matahari juga bukan binatang. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A, kunang-kunang. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 11. Perhatikan puisi berikut. Puisi tersebut bertema titik-titik. Aku anak sehat, setiap pagi makananku banyak, sayur dan buah tak pernah kulewatkan, minum susu menjadi kesukaanku. Nah, tema dari puisi ini yaitu tentang, ya betul sekali, yaitu kesehatan. Nah, dapat kita lihat dari aku anak sehat, makananku banyak, sayur dan buah. Nah, sehingga tema dari puisi ini yaitu tentang kesehatan. Kemudian kita lanjut soal nomor 12. Tanda jeda garis miring dalam membaca puisi artinya titik-titik. Oke, tanda jeda garis miring 1 seperti ini, itu berarti tanda berhenti sebentar, adik-adik. Nah, sehingga nomor 12 jawabannya yang option A. Nah, kemudian di sini ada berhenti agak lama. Nah, jadi tanda berhenti agak lama itu yaitu tanda garis miring 2 seperti ini. Kemudian yang option D, berhenti lama sekali. Nah, itu tandanya adalah garis miring berjumlah 3 seperti ini. Nah, ini adalah tanda berhenti lama sekali. Oke, jadi jawaban nomor 12 itu adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 13. Perhatikan nama hewan berikut. Hewan yang melakukan metamorfosis ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini ada nyamuk, lalat, ayam, lebah, dan sapi. Nah, metamorfosis itu merupakan tahap perubahan bentuk yang dialami hewan dari menetas sampai menjadi dewasa. Nah, jadi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis itu biasanya hewan-hewan yang ukuran tubuhnya kecil, adik-adik. Oke, jadi kita perhatikan di sini yang pertama ada nyamuk. Nah, nyamuk itu adalah hewan yang bermetamorfosis. Kemudian yang kedua ada lalat. Lalat juga bermetamorfosis. Ayam tidak bermetamorfosis. Kemudian lebah bermetamorfosis. Sapi tidak bermetamorfosis. Nah, sehingga hewan-hewan besar seperti ayam, sapi, kuda, domba, kambing itu tidak bermetamorfosis, adik-adik. Nah, sehingga jawabannya itu adalah 1, 2, dan 4. Oke, karena di optionnya hanya dipilih 2, berarti antara 1, 2, 1, 4, atau 2 dan 4. Oke, kita cermati yang A. 1, 2, yaitu nyamuk dan lalat. Benar. Kemudian 2 dan 3.
bukan. Kemudian 3 dan 4, bukan. Kemudian 4 dan 5, yaitu lebah dan sapi, juga bukan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang A. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Tahapan daur hidup hewan pada gambar tersebut yang menyebabkan penyakit demam berdarah dengue adalah, ini adalah daur hidup dari nyamuk. Kita perhatikan mulai dari yang pertama. Ini adalah telur, kemudian ini adalah tahapan larva atau jentik-jentik, kemudian ini adalah tahapan pupa, kemudian ini adalah tahapan nyamuk dewasa. Sehingga tahapan daur hidup pada hewan yang menyebabkan penyakit demam berdarah yaitu pada fase nyamuk dewasa atau imago, anak-anak. Sehingga jawaban nomor 14 itu adalah option yang D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 15. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah, metamorfosis tidak sempurna. Jadi, metamorfosis tidak sempurna itu merupakan tahap perubahan bentuk yang dialami hewan dari menetas sampai menjadi dewasa itu tidak jauh berbeda, adik-adik. Kita cermati dari hewan yang pertama yaitu jangkrik. Nah, jangkrik itu bermetamorfosis secara tidak sempurna. Kemudian nyamuk. Nah, nyamuk itu bermetamorfosis secara sempurna. Kemudian selanjutnya ada kecoa. Kecoa itu tidak sempurna. Kemudian ada kata. Kata itu sempurna. Kemudian selanjutnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu juga metamorfosis sempurna. Kemudian selanjutnya ada capung. Capung itu tidak sempurna. Nah, maka hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu ada jangkrik, kemudian kecoa, dan juga capung. Kita cermati. Yang option A ada nyamuk, bukan. Yang B, jangkrik, kecoa, dan capung, benar. Yang option C, capung, kata, bukan. Kemudian yang option D, kecoa, jangkrik, dan kupu-kupu, bukan. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah option yang B. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 16. Tahapan daur hidup ulat sutra yang dimanfaatkan untuk menghasilkan kain sutra adalah, tahapan daur hidup ulat sutra yang menghasilkan kain sutra itu adalah pada tahapan kepompong. Nah, jadi tahapan kepompong itu disebut juga dengan tahapan pupa, sehingga jawaban nomor 16 itu adalah yang option C. Nah, pada tahapan pupa inilah ulat sutra menghasilkan kain sutra. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 17. Telur capung yang menetas akan menjadi capung muda yang disebut dengan titik-titik. Telur capung yang menetas menjadi capung muda itu disebut dengan nimfa. Jawaban nomor 17 adalah option yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 18. Jenis pelestarian hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya disebut dengan titik-titik. Di luar habitat asli itu disebut dengan pelestarian ex situ. Nah, nomor 18 jawabannya A. Kemudian ada juga pelestarian hewan secara in situ, yaitu yang option C. In situ ini merupakan pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya itu seperti Swaka Marga Satwa, adik-adik. Kemudian ex situ ini contohnya seperti kebun binatang. Nah, kuncinya kalian bisa perhatikan di sini. Ex itu artinya luar, kemudian in itu artinya habitat asli atau di dalam. Nah, jadi seperti itu kuncinya. Nomor 18 jawabannya adalah option yang A. Lanjut nomor 19. Indonesia mendapat sebutan negara agraris karena sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian titik-titik. Indonesia itu disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya itu bermata pencaharian yaitu sebagai petani. Nomor 19 jawabannya adalah option yang C. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Mata pencaharian yang cocok untuk daerah seperti pada gambar adalah, ini adalah gambar pantai, betul sekali. Nah, ini adalah laut, kemudian pesisir pantai. Nah, jadi mata pencaharian yang cocok pada daerah pantai atau laut ini yaitu sebagai nelayan, betul sekali. Nomor 20 jawabannya adalah option yang B. Lanjut ke soal nomor 21. Salah satu usaha pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam adalah, melestarikan sumber daya alam. Yaitu yang A, menebang pohon di hutan, bukan. Ini bukan cara untuk melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang B, membuang sampah ke sungai. Nah, ini bukan melestarikan sumber daya alam, melainkan merusaknya. Kemudian yang C, membangun pemukiman, juga bukan. Jadi membangun pemukiman itu bukan
salah satu usaha untuk melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang D, melakukan reboisasi. Nah, di sini ada reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali atau melakukan penghijauan. Nah, melakukan penghijauan itu merupakan salah satu usaha pemerintah untuk melestarikan sumber daya alam. Sehingga nomor 21 jawabannya option yang D. Kemudian lanjut ke soal nomor 22. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus dilakukan secara titik-titik. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui apabila kita gunakan terus-menerus itu akan menjadi langka adik-adik. Nah, sumber daya yang bisa menjadi langka itu seharusnya kita memanfaatkan dengan cara menghematnya. Nah, nomor 22 jawabannya adalah yang option D, yaitu harus dilakukan secara hemat. Kemudian lanjut ke soal nomor 23. Perhatikan sumber daya alam berikut yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Oke, kita perhatikan yang nomor 1 di sini ada kelapa. Kelapa itu merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kemudian batu bara itu tidak bisa diperbarui. Kemudian tembaga itu tidak bisa diperbarui. Air itu bisa diperbarui. Kemudian besi itu tidak bisa diperbarui. Nah, sehingga sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yaitu 2, 3, dan 5, yaitu option yang C. Nomor 23 jawabannya adalah option yang C, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian lanjut ke soal nomor 24. Pohon jati dan mahoni merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai titik-titik. Nah, pohon jati dan mahoni ini merupakan kayu yang kuat dan kokoh adik-adik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, yaitu nomor 24 jawabannya option yang C. Lanjut ke soal nomor 25. Berikut lagu daerah yang bertempo cepat adalah Oke, kita cermati option yang A, itu ada Apuse. Nah, Apuse ini memiliki tempo lagu yaitu moderato, adik-adik. Nah, moderato itu artinya temponya sedang agak cepat. Kemudian yang B, ada Bubui Bulan, juga moderato, yaitu temponya sedang dan agak cepat. Kemudian ada ilir-ilir. Nah, ilir-ilir ini bertempo allegro. Nah, allegro itu artinya bertempo cepat. Kemudian ada Sue Ora Jamu, itu bertempo moderato juga, yaitu sedang agak cepat. Nah, sehingga jawaban yang nomor 25 itu yang bertempo cepat adalah lagu Ilir-Ilir. Betul sekali. Nomor 25 jawabannya yang option C. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 26. Tanggal lagu presto berarti memiliki nada yang titik-titik. Oke, di sini ada presto. Presto itu merupakan tempo yang cepat sekali. Nah, sehingga jawabannya itu adalah option yang D. Kemudian ada cepat. Cepat itu disebut dengan allegro. Kemudian ada sedang. Sedang itu andante. Kemudian ada lambat. Lambat itu adagio. Seperti itu adik-adik. Sehingga nomor 26 jawabannya option D. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Tarian daerah yang ada pada gambar tersebut berasal dari provinsi. Oke, kita perhatikan gambar yang ada di soal nomor 27 ini adalah tari apa? Ya, betul sekali, yaitu tari baris. Nah, tari baris ini berasal dari provinsi Bali. Nomor 27 jawabannya option D. Lanjut ke soal nomor 28. Tarian yang sering dibawakan oleh pasukan tentara yang bertugas di Ambon sebagai salah satu cara penghibur diri ketika bertugas adalah titik-titik. Nah, tarian yang dibawakan oleh pasukan tentara yang bertugas di Ambon itu adalah tarian poco-poco. Betul, yaitu jawaban yang option A. Nomor 28 jawabannya option yang A, yaitu poco-poco. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Karya seni pada gambar tersebut disebut titik-titik. Kita perhatikan gambar ini, yaitu teknik menggambar memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya. Nah, teknik ini disebut dengan teknik montase. Nah, sehingga jawabannya adalah option yang B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 30. Pembuatan karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk dengan potongan dinamakan titik-titik. Nah, pembuatan karya seni seperti itu disebut dengan karya seni mozaik, yaitu option yang A. Nomor 30 jawabannya A. Nah, kita perhatikan di sini yang B, ada kolase. Nah, jadi
Kolase itu merupakan karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempel pada permukaan gambar atau pola. Nah, biasanya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolase ini yaitu seperti batu, daun, ranting, kemudian bunga, biji-bijian, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya bahan-bahan tersebut merupakan bahan-bahan utuh dalam ukuran kecil, adik-adik, seperti itu. Nah, kemudian montase. Montase itu seperti yang Putri disebutkan tadi, merupakan teknik menggambar memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada sebelumnya. Jadi seperti ini contoh dari montase. Kemudian mozaik tadi. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat mozaik itu seperti potongan kertas, kemudian pecahan kaca, pecahan keramik, kemudian potongan kulit telur, dan lain sebagainya, adik-adik. Oke, jadi seperti itu mengenai pembahasan penilaian akhir tahun tema 6 untuk kelas 4. Baiklah adik-adik, demikian yang bisa Putri dijelaskan mengenai pembahasan soal penilaian akhir tahun kelas 4 SDMI tema 6 semester 2. Semoga apa yang Putri disampaikan, apa yang Putri dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian yang mengetahui pembahasan mengenai soal penilaian akhir tahun ini. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini, baik itu untuk pembahasan penilaian akhir tahun maupun penjelasan materi-materi lainnya. Baiklah adik-adik, akhir kata Putri diucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.